Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat dari Kusuma Channel, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama saya di pembahasan tentang eh, permasalahan di Jawa Barat lah ya, dan juga yang menyangkut tentang KDM ya teman-teman ya. Jadi untuk pada video kali ini mohon maaf dan mohon maaf juga, saya beberapa hari yang lalu saya tidak bisa mengupload ya, karena ada kesibukan yang lain teman-teman. Nah teman, kita akan lanjut lagi, kita akan bahas berita terbaru ya, ataupun berita terpanas ya, yang harus kita posting dan harus kita jelaskan ya teman. Tidak hanya untuk tentang KDM saja ya, jadi ada berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia ini, di negara Indonesia ini ya. Teman, baru-baru ini ya, ada seorang wakil bupati dari Tasikmalaya yang narasinya ya, ini orang yang menarasikan dia katanya mengkritik KDM untuk menyelesaikan masalah air yang ada di lingkungan daerah tersebut. Namun saya belum mendengar secara jelas dari orangnya teman ya, karena saya di sini baru pertama kali ya melihat postingannya, dan nanti kita akan bahas bersama-sama dan kita dengarkan penjelasan dari seorang wakil bupati Tasikmalaya ini teman ya. Namun sebelumnya jangan lupa teman dibantu subscribe, like, komen ya teman ya. Jangan lupa dibantu, mudah-mudahan ya channel saya ini mudah-mudahan secepatnya bisa memenuhi syarat monetisasi ya. Mudah-mudahan biar kita semua bisa melihat postingan-postingan dari saya lagi teman ya. Nah teman-teman, kita akan lihat dulu ya penjelasan dari dari si wakil bupatinya ini, dan kita cerna apakah ini masuk apa yang orang-orang posting ya gitu ya sih. Karena di sini ada orang yang menjelaskan, jadi bahwa si wakil bupati ini menyuruh KDM untuk bekerja katanya ya. Namun kita jelaskan aja, kita nanti akan dengarkan dan kita lihat komentar dari netizen apakah seperti apa gitu ya respon. Lagi sama tokoh masyarakat, mohon dengan sangat dipahami, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perlu rakyat yang paling utama dari pertanian. Mohon diperhatikan. Kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak. Saya malu sama masyarakat. Nih, saya lagi sama tokoh masyarakat, Kang Bos, orang Desa Cibalanali, dari kecamatan juga ya. Ada kepala UPTD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Jadi 2010, berarti 16 tahun yang lalu, disiapkan untuk menjadi lahan sawah, tetapi lebih ke ayeuna lebih ke urang hijau kacayan we, padahal ada irigasi primer yang punya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka hari ini saya mau melihat kondisi irigasi primer untuk segera kita tuntaskan. Masa lalu biarlah masa lalu, kita tetap masa depan ya. Kata Pak Prabowo, jangan ngomong-ngomong, harus kerjakan. Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat baik, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perlu rakyat yang paling utama dari pertanian. Mohon direkomendasikan, diperhatikan untuk segera direvitalisasi ya. Oh ini guys, ini bendungannya.
airnya digilir. Kenapa airnya digilir? Debit airnya kurang. Berarti persoalan utamanya bagaimana kita menciptakan debit air itu mencukupi. Bendungan Ciramajaya ini berhulu di bendungan Ciramajaya, Kecamatan Purja, melewati Kecamatan Tanjung Jaya, berujung di Kecamatan Toraja di Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 16 km. 16 km itu baru bisa mengalir sepanjang 10 km kurang lebih. Jadi yang harus kita upayakan itu kurang lebih 6 km masih panjang untuk potensi sawah yang belum teraliri 400 sampai 500 hektar ya. Itu luas sekali untuk menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat, berharap saluran irigasi Ciramajaya ini secara fungsional normal kembali untuk diairi sama air. Maka kalau tadi masalahnya airnya debitnya cukup, berarti dari hulunya kita betulkan, kemudian salurannya kita bersihkan supaya airnya lancar. Dulu 5 tahun yang lalu ya kita mulai memperjuangkan ini, dan ada kalimat yang sangat menyenangkan hati, rehab tuntas. Ternyata setelah 5 tahun tuntas. Jadi kita tidak boleh itu terjadi lagi. Itu namanya. Jadi bendungan ini sampai saat ini tidak mengairi, tidak ada airnya. Dijadwalkan itu kan 2010. Itu di zaman siapa ya? 2010 itu di zaman akhir atau RK gitu guys. Nah saya sekolah juga ya. Nah jadi sampai saat ini sekitaran hampir 17 tahun lah ya tidak ada pengairan. Itu tidak ada pengairan sampai saat ini. Dan berharap untuk Bapak KDM untuk segera menuntaskan ya. Dan di situ ada bahasanya, jangan hanya jalan yang diperbaiki, dibetulkan. Memang ya. Ini kan untuk kemaslahatan masyarakat di daerah Tasikmalaya ya. Tetapi apa ya? Dan tadi kan dibahas juga sama wakil bupatinya ya, bahwa 5 tahun yang lalu katanya ada pembahasan menyenangkan hati katanya, yaitu akan dituntaskan. Namun omong-omong ya tidak ada. Malah yang itu berarti di era Ridwan Kamil ya, di RK. Dan malah yang dibangun oleh Ridwan Kamil adalah taman-taman, terus masjid ya, dan yang lain itu kan membuat hutang Pemprov Jabar itu kan membengkak ya. Dan saya tahunya itu di era kemarin, di zaman Pak KDM, di zaman Kang Deddy Mulyadi baru menjabat, dan di situ semua diaudit, dan ternyata memang hutang di era Ridwan Kamil Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat ini ke bank ini sangat besar sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini kok meninggalkan hutang gitu guys ya. Dan ini tidak tuntas. Jadi ini bukan, menurut saya ya, ini kekecewaan masyarakat Tasikmalaya kepada Ridwan Kamil. Dia itu kan 5 tahun atau 10 tahun dia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat ya, saya lupa lagi itu. Nah, ini ada komentar guys ya, di komentar ya. Kenapa ngadunya cuma ke KDM? Kan punya bupati juga, kenapa gak ngadu ke bupatinya? Bupati, camat, kades, naraon atuh gawena, ari bapak naon gawe atuh jual ngadu ke KDM. Suatu RK jeung UU kemana baik. Nah ini kalian pernah dengar ya, wakil gubernur Jawa Barat waktu kemarin ya, 5 tahun kemarin, 3 tahun kemarin lah ya, zamannya RK, yaitu UU Ruzanul Ulum. Nah ini dia, ini kerjanya apa? Kita tahu ketika KDM melawan politik ya di ajang Cagup Jawa Barat, itu KDM bersama Pak Deddy Mizwar melawan Ridwan Kamil dengan UU Ruzanul Ulum. Dan ini di sini ada
Kenapa KDM waktu itu tidak menang meskipun beda sedikit? Karena di situ ada ada politik identitas ya. Jadi politik agama dipakai di situ. Jadi si UU ini, Bang UU ini, dia punya pesantren. Nah di situ digaungkan. Dan KDM ini kan suka membuat patung ya di daerah Purwakarta waktu itu. Maka di situ isu agama itu dilancarkan oleh gengnya si UU dan RK. Namun apa yang terjadi selama mereka menjabat, apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari hasil kinerja mereka selama 5 tahun ini? Tidak ada ya teman-teman. Bahkan jalan-jalan masih rusak, tidak bagi masyarakat ini sangat jauh sekali teman-teman dibanding sekarang di era KDM. Dalam waktu beberapa bulan KDM sudah membuka terobosan-terobosan baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas di Jawa Barat. Namanya. Jadi kenapa masyarakat kecewa sama si bupati, wakil bupati dan jajarannya sampai camat di daerah Tasikmalaya? Ya karena sedikit-sedikit ngadunya ke KDM, ngadunya langsung ke gubernur. Itu kan wilayah kabupaten. Ya disitulah di sana dia harus bertanggung jawab untuk kabupaten tersebut. Kenapa langsung ngadu ke KDM? Kan ini lucu ya temannya. Nah, ini mungkin dia ini ada nih ya, namanya Barokah TK. Mungkin si bapak ini dia orang asli sana. Jadi mereka tahu apa yang terjadi di sana. Pak Wakil Bupati itu irigasi yang di Desa Karangsembung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasik, tepatnya di irigasi Cikarag, sama dari irigasi Cideres. Dari Desa Kertamukti, Gombong, Karangsambing, tolong bantu data biar rapih, kasihan petani. Itu mas sedikit Pak, tolong benahin, masa kita harus speak up sama Pak Gubernur. Tata Pak dari dulu sampai hilirnya, mohon perhatian. Nah ini ada warga yang itu ya, dulu kemana gubernur sebelumnya, ada gubernur bagus KDM pada ramai set. Gak cocok dengan penyampaiannya. Saya setuju dengan ucapannya, cari orang itu ya, kata waktu si camat atau siapa itu ya. Sepuluh tahun yang lalu kemana kepemimpinan yang lama? Kau gak peduli, kenapa baru sekarang ngadu KDM? Ya intinya ini buat pelajaran aja ya, kalian ingin memposting ataupun menyampaikan aspirasi terhadap KDM, kalian harus dengan bahasa yang bagus, yang baik ya. Karena pasti dalam komentar tersebut ya, pasti netizen menyebutkan kenapa enggak dari dulu dan kenapa enggak menyampaikannya kepada gubernur yang sebelumnya, kenapa harus KDM, kenapa enggak dari dulu. Masih masyarakat ini pertahankan ya itu guys. Dan teman-teman, kita akan, apakah ada respon dari KDM ya tentang ini, saya kurang tahu juga. Saya malu sama masyarakat, janji itu harus ditepati, dan ini sebetulnya bukan masalah. Ini KDM guys. Ini guys ya, jawaban KDM atas respon si wakil bupati ini. Bentar guys.
teman-teman, dari jawaban KDM adalah beliau siap untuk merevitalisasi sampai pengairan ya, sampai si bendungan itu ada airnya dan bisa mengalir ke masyarakat. Namun KDM meminta untuk bupati dan wakil jajarannya dan semuanya untuk segera memindahkan rumah-rumah yang ada di pinggir kali tersebut. Nah, ini permasalahannya, siap nggak nih bupati dan wakil bupati dan jajarannya membongkar semua rumah-rumah itu? Karena komite KDM adalah supaya air ini nyampe ke situ, maka sungainya harus besar, dan sungai ini kan milik negara ya. Jadi memang kayak kemarin ya kejadian di Bekasi itu kan harus dibongkar dulu, baru nih airnya ini mengalir gitu guys. Jadi sarannya adalah untuk untuk bupati dan wakil bupati dan jajarannya, perbaiki dulu itunya dulu ya, kayak rumah-rumah dan pinggir-pinggir kalinya itu dibersihkan dulu, baru nanti KDM yang akan dan Pemprov ya, dari Pemprov, pihak Pemprov yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi biar ada kerjanya gitu guys ya. Ini sekarang bupati sekarang ini enaknya posting ke gubernur, apa posting ke gubernur, ya lah dia ini kerjanya apa, ngapain gitu loh. Jangan jadi bupati lah kalau gak mau kerja gitu kan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sekarang harus segera diperbarui, dan niatnya ini jadi niat dia untuk menjadi pelayan masyarakat atau pemerintahan, duduk di pemerintahan. Ini apa niatnya? Apa hanya mencari duit? Apakah ini membantu masyarakat secara hati yang dalam? Nah, ini teman-teman ya, ini harus diperhatikan ya untuk para pemimpin daerah. Jangan sekali-kali sedikit-sedikit ke KDM, loh, selesaikan dulu permasalahannya. Kan di situ ada bupati, camat, kades ya, selesaikan dulu situ, jangan langsung ke provinsi ya. Kalau gitu mah ketahuan mereka ini kerjanya apa, ngapain gitu guys ya. Teman-teman, mungkin saja yang bisa sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan mungkin meskipun tidak seberapa ya. Dan mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju di tangan Bapak Aing KDM, dan mudah-mudahan Jawa Barat menjadi masyarakat yang makmur, adil dan sentosa, dan swasembada pangan sangat melimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.